Ya, halo teman-teman YouTube. Berjumpa kembali di channel saya Sakinah 9767 channel. Pada pertemuan kali ini saya ingin membagikan info tentang cara memasang full meter dan ampermeter DC digital ke solar panel atau pembangkit listrik tenaga surya. Bagaimana caranya? Saksikan videonya di konten ini ya. Jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Baik, teman-teman, solar cell ini yang 20 WP poli ya, harganya murah, hanya 200 ribuan saja. Kemudian untuk voltmeter dan ampermeternya itu sekitar harga 40 ribuan ya. Dan untuk lampu sorot dari Mitsuyama itu harganya saya beli sekitar 60 ribuan ya. Nah, ini ampermeternya ya. Itu digital. Baik, bagaimana cara instalasinya? Sebelum menginstalasi ya, saya akan beritahukan dulu kepada teman-teman apa saja ada berapa kabel yang ada di ampermeter dan voltmeter itu ya. Nanti saya akan lihatkan. Di situ terdiri dari 5 kabel. 2 kabel besar min plus dan juga 3 kabel kecil yang terdiri dari kabel min plus dan kabel kuning itu untuk ampermeternya kalau nggak salah ya. Nah, ini lampu Mitsuyama 20 watt, lampu sorot yang saya bilang itu harganya 60-an ribu ya. Sedangkan untuk solar panelnya yang 20 WP harganya sekitar 200-an ribu saja. Ini bisa mengisi aki untuk yang 10 amperan ya. Bagusnya tenaga surya ini bisa langsung menyalakan lampu ya di siang hari. Pada saat siang hari tinggal pasang kabel yang ada di solar cell ke lampu, maka sudah menyala. Tapi lampunya harus DC ya, bukan lampu AC. Yang tegangan 220 volt itu tidak menyala kalau lewat sini ya. Harus menggunakan alat lagi nanti, beli inverter. Tapi kalau ini, kalau teman-teman punya lampu yang DC, yang 12 volt, teman-teman langsung bisa menggunakannya dengan cara menghubungkan kabel minnya ke min yang ada di solar cell dan juga kabel plus ke plus solar cell. Nah, itu menyala ya, begitu saya hubungkan. Tidak ada alat tambahan selain solar cell dan lampu ya. Itu sudah menyala. Namun redup ya, karena saya menaruh solar cellnya atau menaruh tenaga suryanya masih di dalam ruangan dan menghadap ke dalam ruangan ya. Kalau saya arahkan keluar ruangan, walaupun tidak kena sinar matahari, dia akan terang seperti itu ya. Itu sudah kelihatan terang, padahal masih di dalam ruangan, namun sudah menghadap keluar ruangan. Kita akan taruh solar cell ini nanti di luar ya. Namun alat-alat seperti lampu dan ampermeternya tetap di dalam ruangan ya. Nah, kita taruh saja. Ya, karena saya sendirian ya mengamera, saya juga yang praktek jadi agak susah. Nah, ini saya taruh di luar solar cellnya,
menghadap ke matahari dan kita lihat lampunya sangat terang ya. Ini dari solar cell langsung ke lampu tanpa menggunakan alat tambahan dan tanpa menggunakan ampermeter. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan listrik gratis di siang hari, bisa membeli tenaga surya ya. Walaupun yang 10 WP tidak apa-apa. Ya, baik teman-teman, masih kurang fokus ya. Ini kamera terlalu ke atas jadi saya ke bawahkan dulu. Nah, di sini kita lihat ya, alatnya seperti ini, ampermeter dan voltmeter digitalnya itu terdiri dari 5 kabel, 5 jalur kabel ya. Itu ada tulisan V, full, dan A itu ampernya ya. Nah, ini dia untuk mencolok kabelnya nanti ya. Kabel yang 5 itu tadi dicolokkan ke sini. Itu terdiri dari ada yang 2 jalur dan ada yang 3 jalur. Jadi kita lihat saja simbolnya. Nah, ini kabel besar ya, ada 2, kemudian kabel kecilnya ada 3. Kabel kecil terdiri dari hitam, kuning, dan merah. Untuk kabel besarnya terdiri dari hitam dan merah. Untuk kabel besar yang hitam itu kita potong ya, karena itu tidak berfungsi nanti. Saya tidak tahu kenapa pabrik membuat seperti itu ya. Nah, kita pasang saja dulu, nanti kita potong ya yang hitam besar itu. Kemudian yang jalur 3 ini kita pasang juga. Untuk yang kabel yang 3 itu ya, yang kecil, warna merah dan warna kuning kita satukan ya, jadi satu, seperti itu. Nah, kita potong dulu kabel yang hitam tadi ya. Saya potong dulu kabel hitam yang besar, karena itu tidak berfungsi. Ya, sudah selesai saya potong ya. Itu terlihat pendek kabel yang hitamnya. Nah, ini yang kabel merah dan kuning yang kecil ini kita gabung ya. Kita satukan. Itu untuk jalur full dan ampernya ya. Nah, kemudian kabel kecil hitam itu nanti kita hubungkan ke solar cell-nya, ke min ya. Kemudian untuk yang kita gabungkan yang warna merah dan warna kuning tadi itu ke plus seperti ini ya. Kita sambung dulu. Kita lihat yang hitam ke hitam, yang merah ke merah ya. Ini kabel kecil yang dihubungkan. Nah, itu yang merah ya ke merah. Yang merah kecil yang sudah 2 jalur tadi ya, yang kita hubungkan antara merah dan kuning tadi itu kita hubungkan lagi ke solar cell-nya. Nah, ini sudah menyala ya. Nah, kalau dilihat dari kamera ini berkedip-kedip ya, tapi kalau dilihat langsung tidak berkedip. Saya nggak tahu kenapa ini bisa menjadi berkedip ketika dilihat di kamera. Nah, kemudian cara masang, jika ingin masang ke lampu, caranya bagaimana? Nah, di sini untuk kabel lampu ya, itu kan terdiri dari 2 kabel, yaitu warna merah dan warna hitam. Caranya, kabel yang hitam yang ada di lampu itu min dihubungkan ke
kabel yang merah besar yang ada di ampermeter ya. Jadi yang kabel merah di ampermeter itu bukan plus tapi min jadinya ya. Nah, kita hubungkan saja. Kemudian untuk kabel plusnya kita langsung hubungkan ke tenaga surya ya. Ke jalur tenaga surya yang warna plus, yang warna merah. Nah, ini sudah menyala ya. Dan di situ terlihat di voltmeter dan ampermeternya. Fullnya berapa, ampernya berapa akan kelihatan di layar monitornya itu ya. Jika teman-teman tidak memiliki aki atau baterai penyimpanan daya, maka ini hanya bisa digunakan untuk di siang hari saja ya, bukan untuk di malam hari. Kalau untuk di malam hari harus menggunakan baterai. Untuk di siang hari bisa digunakan di dalam ruangan tertutup ya. Nah, teman-teman, untuk sementara saya rasa ini saja dulu video yang dapat saya bagikan pada pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, baik lisan ataupun tulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk menekan tombol subscribe-nya untuk membantu meningkatkan channel saya agar channel saya bisa berkembang dan saya lebih giat lagi dalam membuat konten. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, semoga bermanfaat dan bye-bye.